Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati dan siswa saya Muhammad Abdul Aziz Habibi akan menjelaskan virtual laboratori simulasi PET, materinya tentang energi. Kita simak penjelasan dari siswa saya Muhammad Abdul Aziz Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah laporan praktikum fisika dari nama siswa Muhammad Abdul Aziz Habibi, kelas 12 MIPA 3, Sekolah SMA Unggul Negeri SMA Negeri 4 Lahad, Provinsi Sumatera Selatan. Hari atau tanggal Rabu 3 Maret 2021. Materi pokoknya adalah tentang kekekalan energi, tentang hukum kekekalan energi mekanik. Judul percobaannya membuktikan hukum kekekalan energi mekanik dalam lintasan skateboard. Tujuan 1. Untuk mengetahui nilai energi potensial. Untuk mengetahui nilai energi potensial, kinetik, dan mekanik pada pergerakan dalam lintasan pergerakan benda dalam lintasan skateboard. 2. Untuk mengetahui apakah hukum kekekalan energi mekanik dapat berlaku pada percobaan tersebut. Ketiga, untuk melihat apa saja yang mempengaruhi nilai dari energi mekanik. Dasar teori. Dalam fisika, energi adalah kemampuan untuk melaksanakan kerja atau usaha atau melakukan suatu perubahan. Ada beberapa energi yang umum ditemukan dan dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi kinetik. Kinetik, pergerakan. Artinya, energi kinetik merupakan energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Artinya, suatu benda harus memiliki massa dan pergerakan atau kecepatan agar dapat memiliki energi mekanik. Sedangkan semua benda yang diam tidak punya energi kinetik. Rumusnya itu adalah Eka sama dengan 0,5 atau bisa disebut dengan setengah mv kuadrat. Keterangannya, Eka sama dengan energi kinetik, satuannya joule, M massa benda, satuannya kilogram dan yang terakhir V kecepatan benda, satuannya meter per sekon. 2. Energi potensial. Energi potensial atau energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya, yang biasanya diukur dari permukaan tanah, yang disebut dengan ketinggian benda. Benda yang tidak punya ketinggian atau berada di permukaan tanah tidak punya energi potensial. Rumusnya itu adalah EP sama dengan M kali G kali H. EP energi potensial, joule, M massa benda, kilogram, G percepatan gravitasi bumi, meter per sekon kuadrat. Nilainya itu adalah 9/8 atau 10 meter per sekon kuadrat, dan M dan H, yaitu H. H adalah tinggi benda dari permukaan tanah dalam satuan meter. Energi mekanik. Energi mekanik merupakan hasil dari penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Rumus energi mekanik adalah EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM sama dengan energi mekanik, EK sama dengan energi kinetik, dan EP sama dengan energi potensial. Semua dalam satuan joule. Hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik dirumuskan dengan EMA sama dengan EMB. Artinya, jumlah energi mekanik pada benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi adalah tetap. Maksudnya, dalam keadaan suatu benda, energi mekaniknya itu selalu tetap meskipun kecepatannya berubah atau ketinggiannya berubah. Energi mekaniknya itu selalu tetap. Itulah yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah 1. Software simulasi PET. 2. Smartphone atau laptop atau komputer. 3. Perangkat lunak spreadsheet. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, aktifkan perangkat lunak PET. Yang kedua, pilih simulasi energi skate. Dan yang ketiga, lakukan simulasi. Catat data yang diinginkan untuk diolah pada analisis data. Baiklah, di sini ini adalah situs PET untuk melakukan percobaan dari lintasan skateboard ini. Di sini kita melihat ada benda, seorang
skateboard dan orangnya, dan juga ada lintasan ini, dan ini lintasannya ini adalah licin ya, atau tidak ada yang namanya gaya gesek. Jadi tidak ada gaya gesek. Dan di sini biar mempermudah, kita ada bagan batang dan ada kisi-kisi dan ada kelajuan ini untuk menghitungnya. Sebelumnya kita hapus dulu ya itunya ya. Nah, setelah ini selesai, alangkah baiknya kalau kita melakukan percobaan dan gerakan lambat agar bisa dicoba dengan lebih baik. Kita juga bisa mengatur masa atau tempatnya. Lalu kita akan coba di sini. Kita akan cobanya di sini. Kita lepas. Kita lihat itu ada kelajuannya, ada energi kinetik dan energi potensial, serta thermal atau energi panas atau energi gesek. Nah, bisa dilihat bahwa energi totalnya itu tetap sama. Artinya energi mekanik atau gabungan dari energi kinetik dan energi potensialnya itu selalu bernilai sama. Dengan kata lain, hukum kekekalan energi berlaku di sini. Nah, jadi bagaimana cara kita mengambil data dalam percobaan ini? Kita bisa mempause-nya di tempat-tempat yang bagus. Di sini. Nah, di sini ketinggiannya 6 meter, kelajuannya tadi kan karena sini awal bisa dianggap sebagai 0 meter per sekon. Lalu kita bisa coba maju dan coba perlahan-lahan. Nah, pas 4. Nah, ketinggian 4 meter, kecepatannya sekitar 6 meter per sekon. Lalu kalau kita coba yang di 2, nah di 2 kecepatannya 9 meter per sekon. Dan kalau ketinggiannya 0 atau tepat berada di permukaan tanah, kita tunggu dulu. Maka kecepatannya ini sekitar 11 meter per sekon. Nah, di sini kita sudah dapat data-datanya dan kita akan memindahkannya ke dalam tabel dan akan membuat analisa dan perhitungan datanya. Baiklah, di sini kita sudah melihat tabelnya dan sudah saya buatkan grafiknya juga agar lebih mudah memahami. Dan yang pertama, tabel yang pertama itu adalah jika masanya 10 kg. Jika ketinggiannya 6 meter, kecepatannya 0 meter per sekon. Jika ketinggiannya 4 meter, kecepatannya 6 meter per sekon. Dan jika masanya 2 kg, ketinggiannya 2 meter, kecepatannya 9 meter per sekon. Dan jika ketinggiannya 0 meter, maka kecepatannya 11 meter per sekon. Dan begitu juga apabila tadi di percobaan sebelumnya saya juga mengganti masanya, tidak berubah, hanya mengubah hasil dari energi mekaniknya saja. Oke, yang kita lakukan perhitungan. Yang pertama, EM1 sama dengan EP1. Kan posisinya tadi berada di puncak, artinya kecepatannya 0. EK sama dengan 0, maka EP-nya yang akan menjadi itu yang akan menjadi EM-nya atau energi mekanik. EM1 sama dengan M kali G kali H1 sama dengan M-nya 10 kali G-nya 10 kali H1-nya 6 sama dengan 600 Joule. Kemudian EM2 sama dengan EP2 tambah EK2. EP2 M kali G kali H2 tambah setengah MV2 kuadrat. M-nya 10, G-nya 10, H2-nya 4 karena 4 tadi, ditambah setengah kali 10 kali V, V-nya 6, kelajuannya 6 meter per sekon kuadrat. Sama dengan 400 tambah 180 sama dengan 580 Joule. EM3 sama dengan EP3 tambah EK3. M kali G kali H3 tambah setengah MV3 kuadrat. 10 kali 10 kali 2, tingginya 2, tambah setengah kali 10 kali 9 kuadrat. Kecepatannya 9 meter per sekon. 200 Joule tambah 405 Joule sama dengan 605 Joule. EM4 sama dengan EK4. Artinya benda tersebut berada tepat di permukaan tanah. Ketinggiannya sama dengan 0, maka EP-nya sama dengan 0. E4 sama dengan setengah MV4 kuadrat sama dengan setengah kali 10 kali 121, 11 kuadrat itu sama dengan 605 Joule. Dengan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat agar mempermudah perhitungan. Lalu untuk tabel yang 2, sebenarnya tadi itu mungkin lebih baik kita tunjukkan saja ya. Dan lebih baik kalau masanya kita besarkan lagi dan kita lakukan cobaan. Kita lakukan percobaan sini.
Kalau 6 tepat di 6 maka kecepatannya 0. Kalau di 4 kecepatannya 6 meter per sekon kuadrat. Dan jika kecepatannya 2 maka ketinggiannya 2 maka kecepatannya kalau di 0 kecepatannya sama 11, ketinggiannya 0 kecepatan 11 meter per sekon. Dan jika di ketinggian 2 kecepatannya 9 meter per sekon kuadrat. Sama ya, meskipun masanya tambah atau kecil, namun ini akan mempengaruhi dari nilai itunya saja. Nilai dari energi yang dihasilkan saja. Oke, kita lanjut. EM1 sama dengan EP1 sama seperti tadi, kita tinggal masukkan saja. EM1 M kali G kali H1 20 kali 10 kali 6 sama dengan 1200 Joule. Lalu EM2 EP2 tambah EK2 MGH2 tambah setengah MP2 kuadrat 20 kali 10 kali 4 tambah setengah kali 20 kali 36 sama dengan 800 tambah 360 sama dengan 1160 Joule. EM3 sama dengan EP3 tambah EK3 MGH3 tambah setengah MP3 kuadrat 20 kali 10 kali 2 tambah setengah kali 20 kali 81 sama dengan 400 Joule tambah 810 Joule sama dengan 1210 Joule. EM4 sama dengan EK4 setengah MP4 kuadrat setengah kali 20 kali 121 sama dengan 1210 Joule. Dan ini adalah data rujukannya. Ini adalah tabel yang sebelah kiri itu adalah untuk tabel yang pertama, yang ini adalah tabel yang kedua. Ini yang sebelah kiri untuk massa 10 kg, yang tabel sebelah kanan untuk massa 20 kg. Di sini perbedaannya tetap sama ya, perbedaan nilai dan itunya, meskipun massanya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa massanya itu hanya mempengaruhi nilai, namun perubahan nilainya itu tidak mempengaruhi. Pembahasan. Nah, tadi kan kita sudah melihat analisa data dan juga melihat grafik dari nilai energi mekaniknya dari dua tabel tersebut. Lalu kita akan membahasnya. Dari tabel dapat dilihat bahwa ketika ketinggian dari permukaan tanah semakin mengecil, maka nilai kecepatan semakin besar. Tadi kan kita lihat bahwa ketika ketinggiannya 6 meter, kecepatannya 0 meter per sekon. Ketika ketinggiannya turun ke 4 meter, kecepatannya naik ke 6 meter per sekon. Ketika ketinggiannya turun lagi ke 2 meter, maka kecepatannya menjadi 9 meter per sekon. Dan puncaknya ketika dia tepat berada di permukaan tanah, ketinggiannya 0 meter, maka kecepatannya menjadi 11 meter per sekon. Maka dapat mengatakan bahwa lintasan skateboard itulah yang menyebabkan perubahan kecepatan dan ketinggian benda tersebut. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ketika dia semakin mendekati puncak, kecepatannya menurun. Kemudian ketika dia mendekati bawah, turun, kelajuannya naik. Kemudian kelajuannya akan turun lagi, dan lalu kelajuannya akan naik lagi sampai ke dasar, lalu turun lagi. Nah, dari lintasan inilah yang membuat perubahan nilai kecepatan dan juga dari ketinggian dari benda tersebut dalam lintasan skateboard ini. Jika benda tersebut naik mendekati puncak, kecepatannya menurun, namun ketinggiannya bertambah tinggi. Namun jika benda tersebut bergerak menurun, semakin cepat kecepatannya, namun ketinggiannya akan berkurang karena dia akan bergerak turun. Nilai energi mekanik cenderung tidak berubah, meskipun posisi dan pergerakan benda selalu berubah-ubah dalam lintasan skateboard tersebut. Kan tadi kita sudah lihat grafiknya. Grafik yang pertama yang massa 10 kg, nilai energi mekaniknya 600, 580, 605, 605. Kan cenderung sama itu, cenderung sekitaran 600, 605. Lalu misalnya dan massanya tadi yang 20 kg, sekitaran situ juga, sekitaran 1200 Joule, 1100, 1210 Joule dan sebagainya.
Meskipun nilai energi potensial dan energi kinetik benda selalu berubah-ubah, namun jika dijumlahkan, nilainya cenderung sama. Ya kita kembali tadi. Kalau kita buka bagian batang ini, kita bisa lihat, totalnya itu tidak berubah. Namun, energi potensial dan energi kinetiknya selalu berubah. Naik dan turun, mereka selalu berubah-ubah. Meskipun begitu, totalnya itu tetap sama. Artinya, dimanapun posisi dari skateboard itu, jumlah dari energi potensial dan energi kinetiknya selalu sama. Dan tadi kita juga sudah lihat di tabelnya tadi kan, hasilnya juga sama. Dari analisis data, dapat dilihat bahwa meskipun massa benda mengalami perubahan, grafik nilai energi mekaniknya masih menunjukkan perbandingan yang relatif sama. Perubahan massa membuat nilai energi juga mengalami perubahan. Namun hal ini tidak mempengaruhi bentuk grafiknya selain perubahan angka pada nilai energi mekanik. Jadi, tadi kan kita sudah melihat datanya tuh. Ada yang massa 10 kg, ada yang massanya 60 kg. Meskipun nilai angkanya itu berubah, namun ketika dimasukkan dalam grafik, bentuk grafiknya itu masih relatif sama, tidak mengalami perubahan, kecuali angkanya saja yang berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Kesimpulan, energi mekanik dapat dicari dengan menjumlahkan energi kinetik dan energi potensial. Hukum kekekalan energi mekanik dapat berlaku dalam lintasan skateboard, asalkan tidak ada gaya lain selain gaya gravitasi atau lintasan yang licin, dan pengukuran serta pengamatan percobaan dilakukan dengan sangat teliti. Namun kita dapat melihatnya tadi kan, bahwa di jumlah dari bagan yang dilakukan oleh simulasi PET itu sendiri menghasilkan bahwa totalnya itu sama. EP tambah EK, berapapun dimanapun lokasi lintasannya akan selalu bernilai sama. Perubahan nilai energi mekanik dipengaruhi oleh nilai dari energi potensial dan energi kinetik itu sendiri. Energi potensial dipengaruhi oleh besarnya massa, gaya gravitasi, dalam hal ini gravitasi bumi, dan ketinggian benda tersebut dari permukaan tanah. Energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan benda dan massa benda tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik guru. Yang pertama, masukkan penjelasan angka dari grafik hasil percobaan pada pembahasan. Yang kedua, gunakan diagram garis karena lebih disarankan terutama dalam jurnal atau tulisan ilmiah lainnya. Yang ketiga, secara keseluruhan sudah sangat baik penjelasan yang sudah dilakukan oleh siswa. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.